Misalnya jangan buang sampah di kelas, jangan makan di kelas, ya. Oke, nanti terserah kamu seperti apa. Oke? Oke, boleh ini di depan terus ya. Jangan berisik, jangan makan di kelas, jangan berantem. Oke, yang pertama kalau tidak buang sampah di kelas berarti bersih ya? Ya. Ya, menjaga kebersihan. Apa tuh berarti? Jangan berantem, teman tidak disakiti. Anti bully ya? No bully ya? Tidak makan di kelas, tidak tidur di kelas. Maksudnya lagi belajar, kemudian lagi ngejelasin tiba-tiba tidur. Apa ya? Kata-katanya ya? Menghormati guru yang sedang berbicara. Menghormati guru, oke. Berarti Tata juga menghargai teman ya? Ya. Atau menghargai teman? Terus apa lagi? Tidak terlambat, tidak berisik ketika guru tidak ada. Apa tuh? Belajar disiplin. Disiplin. Semuanya jangan berisik, jangan buang sampah. Yang memakai seragam termasuk yang mana? Apa nih? Seragam sekolah. Berhasil ya? Sekolah Disiplin. Ya, oke. Nah, nanti yang keempat ini akan kita laksanakan di kelas. Oke, terima kasih bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga
kita dapat berkumpul bersama di sekolah SDN Sukabumi Utara 04 dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bu Ria Juwariah SPD. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW agar kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Sukabumi Utara 04 pagi, yang keempat pemaparan materi, yang kelima penutup. Sebelum dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Bapak Ibu dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kukiran. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini memberikan nikmat kita, nikmat sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas kita, yaitu pengimbasan budaya positif di sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ria Juwariah. Salawat dan salam marilah kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat yang berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, Bu Ria mengikuti pelatihan pengimbasan di P4TK Jakarta Barat, ya Bu ya, tepatnya di Kampung Jawa. Dari hasil pengimbasan beliau ditugaskan untuk mengimbaskan ke kita semua.
Nah, berkaitan dengan kegiatan itu, mohon Bapak Ibu ikuti kegiatan ini sehingga ilmu yang diperoleh Bu Ria di P4TK Jakarta Barat dapat sampai ke kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan nanti yang lebih penting, mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikan, menerapkan di lingkungan sekolah ini sehingga semakin ke depan kita terutama dan anak-anak kita terbiasa membudayakan budaya positif di sekolah. Sehingga apa? Sehingga anak-anak kita setelah lulus dari sini mudah-mudahan mempunyai budaya yang positif, sehingga akan membawa keberkahan untuk anak-anak kita dan mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua. Itu yang perlu kita sampaikan. Ikuti sampai selesai. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Bu Ria nanti akan menjadi amal bakti, amal baik untuk kita semua. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan materi oleh Bu Ria. Waktu datang Pak, kami persilakan. Low battery. Please charge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Tukiran SPD atas segala dukungannya, Pak. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Bapak Ibu guru hebat yang mungkin pengalamannya sudah lebih banyak daripada saya. Materi yang kemarin saya dapatkan yaitu modul dari guru penggerak. Modulnya adalah tentang budaya positif di sekolah. Saya langsung mulai ya, izin Bapak. Apa itu budaya positif? Mungkin kita sering dengar, mungkin Bapak Ibu kira-kira apa ya budaya positif? Budaya yang baik ya Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Budaya positif, kita sering yuk kita tanamkan budaya positif. Tapi apa sih budaya positif itu? Oke. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada peserta didik. Jadi bukan berpihak kepada kita Bapak Ibu. Kenapa berpihak pada peserta didik? Karena tujuannya agar mereka mampu berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini saya mengutip sedikit filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan kita. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita sebagai petani. Seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi dari uraian ini bisa disimpulkan, ya, kita sebagai guru harus berupaya bagaimana sekolah itu menjadi tempat untuk bercocok tanam, supaya anak-anak kita bisa tumbuh dengan baik dan kita berusaha menghindari atau menjauhkan anak-anak dari hal-hal yang tidak baik seperti hama. Oleh karena itu, marilah kita menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter
dan pada akhirnya karakter itu akan menjadi sebuah budaya positif. Tentu saja dipimpin oleh kepala sekolah kita yang alhamdulillah saya secara pribadi banyak mengambil budaya positif yang disampaikan oleh kepala sekolah. Nah, materi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, sekarang sama-sama Bapak Ibu apakah setuju atau tidak dengan pernyataan-pernyataan berikut? Guru dapat mengendalikan penuh murid di kelas. Setuju nggak Bapak Ibu? Guru mengendalikan penuh murid di kelas. Setuju Bapak Ibu? Ini nggak ada jawaban salah benar Bapak Ibu. Pengalaman kita aja hari-hari. Setuju? Tidak? Mengendalikan itu konteksnya seperti apa? Murid selalu menurut, kita kendalikan. Pokoknya apa mau kita, murid nurut. Berarti kita kendalikan dia. Iya. Setuju ya? Setuju. Yang kedua, mengkritik dan membuat murid merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid. Kadang-kadang kan kita bikin dia merasa bersalah gitu ya Bapak Ibu ya. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau itu bisa menguatkan karakter dia. Setuju Bu? Kemudian peraturan harus dipatuhi. Apabila dilanggar konsekuensinya adalah hukuman. Setuju? Orang dewasa memiliki hak memaksa. Tidak. Hadiah itu penting untuk memotivasi murid. Setuju? Oke, kita keep dulu ya Bapak Ibu. Oke, sekarang misalkan Bapak Ibu diberikan secari kertas kecil. Boleh kita praktekin ya Bapak Ibu ya? Nanti di kertasnya Bapak Ibu boleh tuliskan hal yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki, dan itu Bapak Ibu jaga sepenuh hati. Tapi ini berpasangan ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti satu orang menuliskan hal paling berharganya, kemudian temannya meminta dengan cara merayu, membujuk, mungkin memaksa atau mengancam. Kira-kira apa yang terjadi? Tuliskan hal yang paling berharga, kemudian Bapak Ibu lipat dan genggam sekuat tenaga. Satu aja, banyak ya hal berharganya. Yang paling berharga satu. Oke, kalau sudah silakan digenggam. Di sini ayam beb. Nah, kalau sudah digenggam, coba tolong pasangannya, temannya meminta dengan cara merayu, membujuk, mungkin memaksa, atau sampai mengancam supaya diberikan. Silakan Bapak Ibu. Ayo, Udin dan Lani. Papian ya. Udah Bu. Gak ada yang mau masak. Nggak ada yang mau minta ya. Pasrah ya. Ayo Pak. Nggak tahu isinya apaan. Paksa aku dong. Iya. Ya. Minta dipaksa ya. Cari paksa. Kira-kira Bapak Ibu kalau ada yang meminta hal berharga itu dikasih apa enggak? Enggak ya. Meskipun dia memohon-mohon atau mengancam, tetap dipertahankan atau dilepas? Ya. Oke, ternyata tadi semuanya mempertahankan ya. Nah, jadi melepas atau tetap bertahan itu siapa yang punya kontrol Bapak Ibu? Kita sendiri ya.
Padahal tadi mungkin orang ada yang memelas, memohon, meminta, memaksa, tapi kita sendiri yang punya kontrol atas diri kita. Ya Bapak Ibu, ini berkaitan dengan paradigma stimulus respon. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang namanya choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Selama ini mungkin ada sebuah ilusi bahwa penguatan positif itu pasti efektif dan bermanfaat. Kemudian guru pasti dapat mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang bersalah. Kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti halnya kita Bapak Ibu, mungkin murid-murid kita bisa mengontrol dia, tapi mungkin dalam pikiran kita, oh dia sudah bisa dikontrol oleh kita. Tapi ternyata dia juga punya hak atas dirinya sendiri. Ketika dia mau, yaitu atas dirinya sendiri, kemauan dari dirinya sendiri. Mungkin kita bisa mengontrol dalam jangka pendek, tapi besok kitanya nggak ada, dia kembali lagi seperti itu. Artinya kita tidak dapat sepenuhnya mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini dia pembelajaran, kemudian bergeser menjadi paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia Bapak Ibu perubahannya. Mungkin dari stimulus respon kita berusaha supaya orang lain berpikiran sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita juga harus memahami cara pandang orang lain. Ketika kita beda pendapat, kita nggak bisa memaksakan atau mengontrol orang untuk sama dengan kita. Kemudian di paradigma lama, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak datang terlambat, misalnya, udah kita terlambat terus kamu gitu ya, langsung salah. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku itu punya tujuan. Mungkin ada alasan tertentu yang membuat dia terlambat. Teori lama, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin kayak saat kita menjelaskan, kita maunya A, tapi ternyata anak-anak tidak semua melakukan yang A. Dia melihat gambaran berbeda. Kemudian di teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, untuk menanamkan budaya positif, yang pertama adalah kita menanamkan disiplin. Kalau menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa ya Bapak Ibu? Disiplin, tiap hari pasti ngomong disiplin ya, tapi kira-kira definisinya apa ya? Pak Dede boleh bantu Pak Dede? Beda ya? Ibu-ibu, bapak-bapak yang lain? Disiplin, patuh, Suatu bentuk tanggung jawab. bentuk tanggung jawab ya. Iya, biasanya identik, kalau disiplin itu identik dengan apa Bapak Ibu? Peraturan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ternyata disiplin itu adalah sebenarnya bentuk kontrol diri. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Kayak anak ya, misalkan dia punya kontrol diri, misalnya mau datang ke sekolah jam berapa, ya kan? Tapi kalau dia disiplin, pasti dia akan datang sebelum waktunya.
bukan karena ingin dipuji, bukan karena takut hukuman, tapi memang dia terbiasa. Saya menemukan anak-anak yang seperti itu. Memang mereka terbiasa bangun pagi. Nah, sedangkan nilai-nilai yang akan diangkat adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian nilai kebajikan, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Kemudian dikaitkan dengan motivasi, nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai yang kita sekarang akan tanamkan berkaitan dengan kurikulum kita yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Hafal ya Bapak Ibu ya nilai-nilainya ya? Meskipun saya belum menggunakan kurikulum Merdeka, tapi sering dengar dari kelas Bu Yola. Pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Saya lanjut ke materi yang kedua, yaitu motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi, menurut Diana Goshen, ada motivasi eksternal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi alasan dia mengerjakan sesuatu, misalkan kita ngasih PR ya Bapak Ibu ya, anak supaya aku nggak dihukum. Jadi dia berpikirnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini nanti kalau saya nggak melakukan, saya disuruh keluar kelas atau disuruh nulis 100 kali gitu kan. Akhirnya karena dia takut hukuman, motivasinya eksternal. Yang kedua, masih motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Kayak anak ngerjain lagi tadi, saya biar dipuji nih, biar rajin, atau misalnya bikin tugas nih, dibagus-bagusin karena niatnya biar nanti dipajang nih, nanti dipuji sama Bu Guru sama Pak Guru. Pikiran dia adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, yaitu tadi pujian atau penghargaan. Nah yang terakhir, inilah yang harusnya kita bangun, yaitu motivasi internal. Adalah motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Dia berpikir saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti dia bikin PR karena memang itu tanggung jawab saya pelajar, saya harus membuat tugas. Itu motivasi internal. Mengutip lagi dari Ki Hajar Dewantara, saya baru tahu nih Bapak Ibu, kenapa kurikulum kita kurikulum Merdeka. Bahwa merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Artinya kurikulum merdeka ini tujuannya adalah anak-anak itu sudah memiliki disiplin dari motivasi internalnya. Jadi dia memerintah dirinya sendiri. Jadi kayak yang nggak harus disuruh bikin PR, dia bikin PR. Nggak harus dibangunin untuk sekolah, dia udah sadar untuk bangun sendiri. Kemudian hukuman. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak jadi menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, konsekuensi bersifat stimulus dan ada tanggapan. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Sini kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Karena dia terlambat, itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Sebenarnya tujuan dari pemberian itu apa?
Apakah berhubungan dengan tindakan dia yang terlambat, terus disuruh nulis. Nah, kemudian ada murid diminta mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Mungkin kalau kita guru kelas yang minta jadinya hukuman ya. Tapi kalau Pak Edo misalnya, ini anak datang terlambat nih, kata Pak Edo kamu lari lapangan, itu bisa jadi bukan hukuman. Karena memang setiap pelajaran olahraga Pak Edo ngajarin untuk latihan fisik ya Pak ya. Berarti itu hukuman dan konsekuensi juga tergantung dari siapa yang memberikan. Kemudian penghargaan. Kita pernah nggak Bapak Ibu ngasih penghargaan ke murid? Biasanya dijanjikan atau spontan? Nih kamu ini ya, besok kita Ibu kasih permen, gitu kan? Nah, jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau agar murid mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita tuh seperti berasumsi mereka nih nggak bisa nih kalau nggak kita kasih iming-iming, kalau nggak kita janjiin, mereka nih nggak mampu. Nah, maka kita memberikan janji itu, padahal belum tentu mereka sendiri nggak mampu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Dari pengamatannya ternyata memberikan penghargaan memiliki beberapa dampak. Yang pertama, kalau jangka pendeknya mungkin dia taat, dia patuh, tapi jangka panjangnya dia jadi ketergantungan. Ah, besok dikasih hadiah enggak ya? Kalau aku datang pagi, kalau besok nggak dikasih hadiah berarti dia kecewa. Ah, besok kok nggak datang pagi lagi, hadiahnya udah nggak ada lagi. Akhirnya dia ketergantungan. Kemudian penghargaan menghukum, itu seperti cemburu Bapak Ibu. Misalkan temannya dikasih penghargaan tapi teman yang lain cemburu. Dia kan memang nilainya 100 terus, udahlah aku juga nggak akan pernah kok dapat nilai 100 gitu. Jadi itu menghukum untuk orang yang tidak dapat penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Tadi ya, kalau jangka pendek mungkin efektif, tapi untuk jangka panjangnya. Nah, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Padahal sebelumnya dia udah kayak kemarin tuh yang kita amal Jumat ya, dana sosial. Itu kan sempat ada rencana katanya yang paling tinggi mau dikasih hadiah. Nah, khawatirnya mereka awalnya memang niatnya aku nyumbang nih untuk nanti kegiatan positif, kegiatan sosial, memang intrinsiknya udah ada. Tapi ketika dijanjikan hadiah, akhirnya motivasi intrinsiknya jadi berubah jadi eksternal. Terus kayak aku kan kemarin udah ngasih nambahin udah 10.000, kok hadiahnya nggak ada terus gitu ya. Jadi akhirnya besoknya udahlah aku nggak usah nyumbang lagi. Akhirnya motivasi intrinsiknya rusak. Penghargaan mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, dan juga merusak hubungan. Merusak hubungan yang tadi, rasa iri tadi yang bisa merusak hubungan. Kemudian restitusi. Nah, ini juga istilah baru Bapak Ibu yang saya tahu. Mungkin Bapak Ibu udah pernah mendengar sebelumnya. Restitusi. Retribusi. Bayar sampah pada itu. Ya, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Simpelnya gitu Bapak Ibu. Kita langsung ke contohnya aja. Nih, seperti misalkan ada anak melakukan kesalahan, tadi kan ada hukuman, ada penghargaan. Nah, restitusi ini lebih ke netralnya. Apakah kamu kita panggil terus kita berikan intervensi? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Terus apakah kamu seperti ini udah jadi orang yang kamu inginkan? Terus wajar nggak sih kamu bikin kesalahan ini? Terus kira-kira menurut kamu gimana memperbaikinya? Jadi yang seperti itu, kayak kita gali, kita tenangkan, terus kita kembalikan ke keyakinan-keyakinan dia akan nilai-nilai yang dia miliki. Ini adalah keyakinan kelas. Mungkin kita semua sudah buat ya Bapak Ibu ya peraturan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
Nah, mengapa kita memiliki peraturan hadir tepat waktu? Mengapa kita memiliki peraturan wajib menjaga kebersihan? Mengapa kita memiliki peraturan memakai helm? Bapak Ibu, kalau pakai helm tuh karena apa Bapak Ibu? Mau pergi nih misalnya ke ITC Permata Hijau, deket ya? Pakai helm apa enggak Bapak Ibu? Pakai karena apa? Karena takut ditilang. Berarti motivasinya internal atau eksternal Bapak Ibu? Eksternal. Padahal kan harusnya karena keselamatan gitu. Ya itulah memang kadang-kadang yang sering terjadi. Nah jadi supaya motivasi intrinsik itu tumbuh, kembali ke nilai keyakinan. Jadi jangan peraturan yang kita buat di kelas, tapi keyakinan. Memang penerapannya sangat sulit Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas hal yang sama? Keyakinan dan peraturan sama nggak Bapak Ibu? Tidak. Oke. Cepat. Keyakinan kelas melibatkan guru dan murid. Ya. Dasar keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau nilai universal. Oke, ini adalah, nah ini biasanya peraturannya saling membantu, kemudian dijadikan nilai universal yaitu peduli, membersihkan lingkungan sekolah, nilainya menjaga kebersihan. Kalau mengembalikan buku pada tempatnya, kira-kira nilainya apa Bapak Ibu? Disiplin, bisa ya? Ya, di sini ada tanggung jawab, jadi mengembalikan. Oke, ini adalah langkah-langkah penyusunannya. Nah di sini, nah tadi kenapa harus keyakinan? Karena kalau peraturan itu lingkupnya masih kecil Bapak Ibu, motivasinya eksternal. Tapi kalau keyakinan udah lebih besar, sehingga diharapkan dari keyakinan itu terbentuk lingkungan positif dan budaya yang positif. Boleh Bapak Ibu, kira-kira selalu mengembalikan buku pada tempatnya, apa keyakinannya Bapak Ibu? Tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, disiplin, berkomitmen ya. Dilarang melakukan kekerasan dan seterusnya. Nah, di sini saya sudah melakukan pembuatan keyakinan kelas. Mungkin bisa keluar ya suaranya. Ini sih anak-anak antusias dalam membuatnya, tapi mungkin dalam prakteknya yang harus sering kali kita ingatkan kembali. Ini yang pertama tadi menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Itu ada Putra. Putra lagi numpang di kelas saya. Oke, bisa dicepetin Pak. Jadi bluetoothnya kayaknya nyambung ya? Speakernya lagi.
dibully, tapi baru teorinya. Apa ya kata-katanya? Mengamati guru yang sedang berbicara. Oke. Tapi beberapa hari ini alhamdulillah Bapak Ibu di antara mereka memang belum semua, seperti ketika ada yang ngobrol mereka mengingatkan, saling mengingatkan, lihat tuh kan kita udah bikin keyakinan kemarin, tapi baru beberapa, belum banyak, tapi sudah ada yang mulai aware gitu ya sama keyakinan kelasnya. Tidak terlambat, tidak berisik ketika guru tidak ada. Apa tuh? Balik disiplin. Dia jangan berisik, jangan buang sampah, memakai seragam itu masuk yang mana? Atau sekolah. Makasih ya. Disiplin. Ya, oke. Nah, nanti yang buat ini akan kita laksanakan di kelas. Oke, terima kasih lagi. Ini sebagai ganti tanda tangan Bapak Ibu, mereka menaruh cap jempolnya menyetujui keyakinan yang dibuat bersama. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, harapannya yang tadi baru beberapa orang itu bisa menyebarkan keyakinannya, hal-hal positifnya kepada teman-temannya. Ya, kemudian ini adalah materi berikutnya, itu kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol guru. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, kemudian makanan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di antaranya meliputi interaksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, kemudian diterima menjadi suatu bagian dari kelompok. Ketiga adalah kebutuhan akan pengakuan atau penguasaan. Nah, ini kayak yang kemarin ya Bapak Ibu yang baru terjadi di sekolah kita, mungkin dia butuh pengakuan bahwa dia ini bisa menguasai orang lain. Sampai yang kemarinnya Pak Dede ya, yang bikin status, gue hebat dong gitu kan. Berarti itu adalah kebutuhan dia untuk diakui bahwa dia ini mampu, dia bisa berkuasa. Kemudian ada kebutuhan akan kebebasan. Jadi anak-anak itu sifatnya mencoba-coba, mereka tidak suka diatur, mereka masih mau bebas. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi mereka di kelas mungkin pengen nyanyi, pengen bersiul, pengen jalan-jalan gitu ya, karena untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari peserta didik kita, apa sih kebutuhan dasar mereka gitu yang belum terpenuhi? Mungkin dari kelas Bu Yuli, kira-kira kebutuhan kasih sayang. Jadi mereka ini gimana Bu Yuli dampaknya di sekolah? Apa ya, ada beberapa anak yang ternyata mereka mempunyai masalah keluarga yang saya nggak pernah terpikir, itu ternyata mereka nggak alami. Ada di sekolah, ada yang diam, ada juga yang berontak, maksudnya kadang ada temennya yang kayak misalnya saya bilang, Pak tolong ini dibagikan, Bu saya terus saya solusinya, ternyata dia langsung dorong. Ada yang langsung bisa dorong, ada yang pukul, ada yang jadi saya pikir mungkin dari keluarganya ya ada sesuatu yang dia pendam entah apa, karena ada baru juga ada kejadian Bu kayak ini mau pulang gini baru tahu kemarin. Jadi ya itu kadang anaknya nggak sekolah kenapa? Juga ada mau beli uang. Terima kasih Bu Yuli. Mungkin di kelas lain juga banyak ya Bapak Ibu yang seperti itu ya.
biasanya ada masalah keluarga sehingga anak merasakan kekurangan kasih sayang, jadi cari perhatiannya di sekolah ya, pengennya disayangin sama gurunya, jadi dia cemburu kalau gurunya nggak nyayangin dia. Kemudian kalau yang penguasaan tadi mungkin terjadi ya, dia malah sebenarnya tujuannya mungkin bukan dia nggak punya uang, tapi dia pengen ngasih tahu ke orang lain, nih aku bisa berkuasa, aku mampu, gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin jadi PR juga buat kita semua ya, anak-anak itu ternyata banyak kebutuhannya yang tidak terpenuhi dan mereka cari di sekolah. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, sekarang menurut Bapak Ibu tipe ini adalah tipe guru yang mana? Saya ulang tadi ya, yang 5, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira kalau guru yang patuhi aturan saya, atau awas kamu nanti, atau kamu selalu saja salah, kamu nih paling akhir terus selesainya, itu kira-kira guru tipe apa Bapak Ibu? Penghukum ya. Mungkin kita semua, saya tidak bisa dipungkiri, saya juga pernah melakukan itu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita melabel judging ya ke anak. Kemudian nih, Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ya Bapak harus bicara sama kamu ya? Coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Kira-kira itu tipe yang mana Bapak Ibu? Teman, bisa ya, karena ngomongnya dari hati ke hati. Bisa juga yang tadi Bapak Ibu yang membuat rasa bersalah, kan dia kan kayak orang nih, coba nanti kalau orang tua kamu tahu kayak gini. Oke, kemudian ini yang lebih, peraturannya apa, terus kamu udah melakukan apa memangnya gitu. Itu tipe yang apa Bapak Ibu? Lebih ke teman ya. Ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat nggak Bapak sudah membantu selama ini misalnya. Terus kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Itu lebih ke pemantau tadi yang keempat ya. Nah, ini adalah yang diharapkan dari guru, adalah guru yang menjadi manajer. Jadi kita kembalikan apa yang kita yakini. Kamu sudah meyakininya apa belum? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Terus kedepannya kamu mau seperti apa memperbaikinya? Nah, ini kira-kira kita berada di yang mana nih Bapak Ibu? Apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Mungkin kita bisa merefleksi diri masing-masingnya Bapak Ibu ya. Atau mungkin memang semuanya pernah kita lakukan, tapi dominannya di mana? Nah, harapannya semakin ke bawah. Artinya kita menjadi tadi seperti yang pertama saya sampaikan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita berusaha menjadikan sekolah itu tempat yang baik untuk anak-anak. Nah, ini adalah yang materi terakhir, yaitu tentang restitusi. Saya ulangi yang tadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapannya ada 3, yaitu pertama menstabilkan identitas. Jadi kita kontrolnya dengan kayak kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kalau anak udah tenang, baru kita validasi tindakan dia yang salah. Menurut teori kontrol bahwa semua perilaku punya alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini yang dikenal sebagai segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalkan kita katakan setiap orang tuh pasti melakukan kesalahan kok, bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kan dia dari emosi tadi udah tenang nih Bapak Ibu. Ketika dia udah tenang, baru kita
tanya, kenapa sih kamu melakukan itu? Ibu tahu kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kemudian kita kembalikan ke keyakinan. Nah, keyakinan yang telah kita sepakati apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, di sini saya melakukan simulasi. Untuk segitiga restitusi. Jangan lihat dong, sakit tahu. Orang kamu yang punya etika. Kamu yang mau berkata. Udah kalian sih berantem. Dia yang duluan. Nadira sama Cici kamu kalian kenapa? Dia duluan aku. Kita selesaiin aja masalahnya, kita kabur ya. Aduh, kenapa lagi sih? Zizi lagi, Nadira lagi, kamu lagi. Jadi kadang kalau kita lagi capek terus, sekarang kamu dibilang main sama-sama, gak boleh berantem ya. Malah dimarahin ya Bapak Ibu ya. Bisa keluar. Oh iya, ini Cici dan Nadira berantem. Ada apa? Berusaha ditenangkan, distabilkan dengan bicara. Sisi gimana tadi? Nadira, setiap pernah melakukan kesalahan. Buya juga, Budi juga, ya. Bukan hanya Nadira yang melakukan kesalahan. Tapi Nadira pasti, dia tahu pasti Nadira punya alasan melakukan itu. Kenapa? Berarti Nadira sesuai dengan keyakinan kita kan kembali dengan keyakinan rasa. Apa keyakinan kita? Iya, jangan boleh membuli. Jadi kedepannya kalau nanti salah, sih mau Nadira. Sekarang kalian istirahat lagi, lanjutkan ya. Nggak boleh berantem lagi. Tapi terima kasih ya sudah memisahkan temannya ya. Oke, dadah. Ya, itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu kalau ada kasus cara penanganannya. Jadi biasanya kalau kita langsung menjudge yang melabel anak-anak kamu lagi itu, jangankan dia mau berubah ya, malah dia kesel banget sama kita. Nah, jadi ditenangkan dulu, kemudian ditanyakan alasannya dan dikembalikan ke keyakinannya yang tadi. Penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Akhiri kita sharing ya Bapak Ibu ya, pengalaman-pengalaman di kelas, kejadian-kejadian di kelas, kemudian bagaimana kita mengatasinya. Boleh dari kelas 1 kali ya? Bu Rina boleh sharing, Bu Rina? Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Saya pengen tanya Bu, kan kalau kelas 1 itu kan dikit-dikit itu ke gurunya ngadu gitu. Pertama sih yang saya alami ya, saya ya mendengarkan satu per satu gitu. Tapi lama kelamaan tuh kayak ya mungkin kayak tadi anak-anak mungkin di rumahnya kurang kasih sayang sehingga ada sedikit kesalahan, dikit-dikit ngadu ke gurunya, sedangkan kan kita juga nggak bisa selamanya mendengarkan keluhan anak itu, sedangkan kita juga ada kegiatan lain yaitu mengisi materi atau apa gitu. Nah, gimana sih caranya agar maksudnya itu anak-anak
berpikir dia dulu gitu, dia menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Kalau tidak bisa baru ke gurunya gitu, jangan baru sedikit kena ada masalah langsung ke gurunya gitu, padahal dia sendiri bisa menanganinya gitu. Ya, terima kasih Bu Rina, bukan sharing ya, nanya jadinya. Iya, kebetulan saya juga belum pernah Bapak Ibu ngajar kelas 1, mungkin ada yang bisa bantu. Nah, kalau kelas 3 ya, saya merasa memang perbedaan ngajar di kelas atas dengan kelas bawah ya. Kalau kelas atas itu mereka sudah bisa lagi, ya tiap hari harus diingetin, bukan tiap hari, malah habis istirahat begitu lagi. Jadi kalau saya berikan kesempatan memang, jadi ceritanya jangan ke kita doang. Ya kamu cerita masalah kamu apa, ceritakan di depan teman-teman biar teman-teman tahu. Sama tadi, nah coba kamu atasi sendiri masalahnya dulu. Kalau memang temannya nggak mau dikasih tahu, biasanya anak-anak senang tuh Bu. Coba kamu nasihatin teman kamu, gitu. Jadi biasanya baru, aku udah nasihatin tapi dia malah bilang bodoh amat. Nah seperti itu baru kita yang turun tangan. Selama ini sih alhamdulillah berhasil. Mungkin itu berita. Bapak Ibu yang lain mungkin mau menambahkan? Azan dulu ya. Tadi dengan penghargaan ya, penghargaan itu kepada siswa. Tadi Bu Ria bilang kalau penghargaan itu memiliki dampak, beberapa dampaknya itu. Nah, saya ada setuju dan tidak setujunya juga. Yang pertama setuju kalau misalkan penghargaan berupa barang gitu ya, ini memang memberikan dampak. Apalagi bentuk barang yang kita berikan misalnya. Misalkan kalau kita kasih beng-beng atau permen, cuma segitu gue bisa beli gitu. Itu memang agak kurang memberikan dampak motivasi yang lebih baik. Nah, itu dari barang. Kalau saya lebih sering memberikan penghargaan berupa nilai bonus gitu. Bagi yang bisa mengerjakan depan soal ini, saya kasih nilai bonus gitu. Ya. Ada peningkatan beberapa anak yang sering gitu, yang mau maju akhirnya maju gitu. Nah, bahkan ada beberapa siswa yang pengen maju lagi. Sampai saya bilang, contohnya si Zio gitu, Zio sering banget maju ngerjain soal matematika. Bahkan setelah saya tulis soal langsung maju gitu. Dia belum ngitung. Itu motivasi baik. Menurut saya sih kalau itu tidak intrinsik sendiri sih Bu ya. Karena kemauan diri sendiri, tanpa saya kasih reward pun itu anak mau maju sendiri. Nah itu ya dapat keduanya misalkan dia mau maju terus, wah jangan dia nilai bonus kamu udah banyak, gantian yang lain, bagi yang lain gitu. Nah itu ya dampak yang saya rasakan gitu. Nah menurut ini saya kembalikan ke Bu Ria lagi ya. Menurut Bu Ria itu penghargaan yang saya lakukan itu benar atau salah gitu ya. Nah itu aja sih. Itu saya sekaligus bertanya. Terima kasih Bu ya. Semangatnya ditahan, kamu udah banyak nilainya, jadi udah deh, berarti saya besok nggak usah jawab lagi. Itu mungkin yang dikhawatirkan dari penghargaan. Tapi kalau penghargaan sifatnya spontan, saya juga setuju dengan Bapak. Oke, tadi yang maju kan dapat bonus ya. Jadi tanpa direncanakan, anak-anak berusaha saat itu. Apalagi tadi yang sudah motivasi intrinsiknya sudah ada. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin satu lagi ya Bapak Ibu ya dari Pak Edo nih. Kan kita biasanya selama ini masalah di kelas pada umumnya hampir sama. Nah mungkin masalah di lapangan beda ya Bapak Ibu. Silakan Pak Edo. Ya, saya sedikit sharing aja. Anak-anak sih mayoritas ya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dimanapun sekolahnya pasti kalau untuk mata pelajaran olahraga itu sangat antusias ya, bahkan sering sih pada saat bel bunyi saya lagi bersiap, anak-anak sudah di lapangan, bahkan sampai ada langsung masuk ke dalam UKS, Pak apa yang perlu dibawa,
sini Pak saya bawain. Bahkan saya cuma ada ini aja, yang bawa cuma 1 alat atau 2 alat, sampai 5-6 orang yang mau membawa itu. Berarti kan anak-anak secara intrinsipnya mereka secara dalam dirinya itu sudah memiliki motivasi yang sangat lebih, sehingga saya pada saat mengajar anak-anak itu semakin semangat, dan mereka tahu sendiri karena tujuan dari olahraga ya untuk kesehatan dirinya masing-masing. Nah, terkecuali ada juga beberapa anak-anak yang memang untuk kegiatan fisik ya, kegiatan fisik itu mereka ada beberapa juga yang kurang bersemangat, tapi ada juga yang bersemangat. Nah, mayoritas itu anak-anak yang secara akademis, secara pengetahuan di kelas itu kurang. Nah, mereka itu kelebihannya pasti di praktek keterampilan psikomotornya. Nah, mayoritas, maka dari itu saya apabila kalau nilai-nilai ulangan itu anak-anak nggak begitu bagus atau minimal lah mereka KKM, maka saya akan mengambil nilai kurangannya itu dari nilai-nilai praktek mereka, karena ya mayoritas kalau olahraga itu kebanyakan dari akademis nggak begitu bagus, minimal ya KKM lah, lebihnya saya akan mengambil dari nilai prakteknya. Itu aja sih. Anak-anak yang terkecuali anak-anak yang kayak untuk kelas putra dan kelas 1 ya. Nah, untuk putra sendiri yang memang kita harus ekstra ya pada saat prakteknya, karena udah diatur baris, udah diatur untuk duduk, tetapi ya tidak bisa diam, jalan sana kemari, karena kan satu guru di lapangan dibandingkan di kelas lebih, kalau saya lebih mudah di lapangan, karena kalau di kelas itu kalau saya bilang diam dikasih games mungkin hanya 5-10 menit mereka bisa diam, tapi kalau di lapangan ya saya kasih mainan atau mainan apapun, games apapun, nah, mereka lebih senang di situ dan bisa lebih tertib. Maka dari itu saya lebih anak-anak tanpa saya kasih motivasi lebih, mereka tuh di dalam diri sudah punya sisi intrinsiknya, motivasi dalam diri sendiri. Nah itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Edo. Mungkin boleh saya tambahin ya Pak Edo ya, dari 5 kebutuhan dasar tadi mungkin saat olahraga terpenuhi, ada kebutuhan anak merasa bebas ya. Iya, kebebasan, kemudian ada juga pengakuan, misalkan dia bisa ngegolin bola, bisa lari paling cepat. Ya, jadi itulah mengapa mungkin pelajaran olahraga adalah pelajaran yang ditunggu-tunggu. Dan mungkin PR juga buat kita semua bagaimana caranya supaya kita juga menjadi guru yang ditunggu-tunggu ya. Kadang-kadang kalau kita nggak masuk, anak-anak gitu kan jawab. Tapi kalau Pak Edo yang nggak masuk kecewa. Ya. Baiklah Bapak Ibu, telah kita dengarkan tadi sharing bersama teman-teman kita. Mohon maaf atas kata-kata yang salah. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi sharing bersama untuk kita sama-sama menyelesaikan permasalahan di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa, Bu Ria, sehingga kita bisa semoga kita bisa dapat mengaplikasikannya ya Bapak Ibu di kelas masing-masing dalam menangani anak ya. Yang acara selanjutnya yaitu penutup. Nah, dengan berakhirnya pemaparan Bu Ria, maka acara hari ini sudah selesai. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lihat-lihat dong, sakit tahu. Orang kamu yang gak punya etika. Kamu yang gak punya mata. Udah kalian kenapa berantem?
nggak boleh berantem ya. Buria, ini Sisi dan Nadira berantem. Ada apa? Si Coba ada apa? Nadira nyenggol Gigi tapi Nadiranya Ya, Nadira diam dulu. Sebentar, kita dengerin dari Sofia. tadi Nadira lagi jalan, terus Nadira nabrak Gigi, tapi Nadiranya nggak terima. Untuk itu Nadira, gimana menurut Nadira seperti apa? Dan ceritanya gimana menurut Nadira? Nadira nggak mau bicara. Menurut Zizi gimana tadi? Nadira, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Buria juga, Zizi juga, ya kan? Bukan hanya Nadira yang melakukan kesalahan. Tetapi Nadira pasti, Buria tahu pasti Nadira punya alasan melakukan itu. Kenapa? Saya sering salah dulu. Oh gitu. Oh iya, nanti Nadira kedepannya harus bagaimana? Sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kita kemarin udah bikin keyakinan kelas kan? Apa keyakinan kelas kita? Iya, tidak boleh membuli. Jadi kedepannya kalau Nadira salah harus bagaimana? Jadi mau memaafkan Nadira? Coba sekarang salaman. Sekarang kalian istirahat lagi, lanjutkan ya. Gak boleh berantem lagi. Safia terima kasih ya sudah memisahkan temannya ya. Oke, dadah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Kurniawati ingin memberikan pendapat atas seminar yang sudah dilakukan oleh Ibu Ria Julia. Materinya itu sangat bagus, sangat menarik untuk saya dan menambah wawasan apalagi ya untuk saya agar kedepannya nanti saya bisa mempraktekkan di kelas dari materi yang Bu Ria sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Hairani mengajar di kelas 2. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah, saya sangat merasa terbantu sekali karena saya jadi mengetahui dalam menangani anak bertengkar atau anak yang sedang melakukan kesalahan itu dengan pendekatan segitiga restitusi. Dengan pendekatan segitiga restitusi ini, hal pertama yang dilakukan yaitu menanyakan terlebih dahulu kepada anaknya apa yang telah terjadi, kemudian menanyakan kenapa ia melakukan hal itu. Lalu, jika anak itu sudah stabil, sudah tenang, barulah kita mengingatkan nilai-nilai apa saja yang telah disepakatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silvia. Saya mengajar di kelas 2A. Sebelumnya saya izin memberikan pendapat tentang materi yang disampaikan oleh Ibu Ria Julia SPD. Pendapat saya tentang materi yang disampaikan oleh Ibu Ria sudah sangat bagus karena dapat menambah wawasan bagi saya dan bisa menjadikan pelajaran juga agar kedepannya bisa menjadi yang lebih baik lagi.